sini saya dan rekan saya ingin menjelaskan tentang fikih muamalah. Fikih muamalah terdiri dari dua kata, yang pertama fikih dan yang kedua adalah muamalah. Fikih sendiri berarti faham, adapun muamalah dapat berarti sebagai saling berbuat. Sehingga fikih muamalah dapat diartikan sebagai suatu hukum-hukum yang diciptakan berkaitan dengan tindakan manusia dalam persoalan duniawi. Untuk contoh dari fikih muamalah ada persoalan jual beli, utang piutang, kerja sama dagang, perserikatan, dan juga sewa menyewa. Muamalah juga dapat dikatakan sebagai hubungan antara manusia dalam usaha mendapatkan kebutuhan jasmania dengan cara sebaik-baiknya sesuai dengan ajaran-ajaran dan tuntunan agama. Di sini saya akan menjelaskan salah satu macam dari fikih muamalah, yaitu jual beli. Terdapat rukun akad pada jual beli. Yang pertama yaitu akid atau orang yang berakad. Yang kedua ada barang yang digunakan dalam transaksi. Lalu yang ketiga, ada tujuan dari melakukannya akad. Dan yang keempat adanya siqat, yaitu ijab dan kabul. Untuk syarat akad atau di sini adalah jual beli, yang pertama yaitu kedua belah pihak yang berakad haruslah berakal sehat. Lalu yang kedua, objek atau benda adalah objek yang dihalalkan oleh syara. Lalu yang ketiga, akad tetap diperbolehkan oleh syara walaupun yang melakukan kesepakatan adalah perwakilan yang ditunjukkan oleh pemilik objek akad. Lalu yang keempat, akad tidak termasuk dalam akad yang tidak diperbolehkan. Adapun yang kelima, ijab akan tetap berjalan atau berlaku sebelum ada qabul dari pihak lainnya. Dan yang keenam, jika penjual dan pembeli telah berpisah sebelum tercapai kesepakatan, maka ijabnya dianggap batal atau tidak sah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bahrun Rijal Mubarok dari Pendidikan Fisika semester 2 UIN Sunan Gunung Jati Bandung dengan NIM 12320700065. Di sini saya akan membahas ruang lingkup fikih muamalah dan juga prinsip-prinsip dalam muamalah. Yang pertama itu ruang lingkup fikih muamalah. Menurut Muhammad Mustafa Ahmad Az-Zarqawi sendiri, fikih muamalah itu adalah hukum-hukum yang berkaitan dengan hubungan manusia sesama manusia dalam urusan kebendaan. Ruang lingkup fikih muamalah sendiri terbagi menjadi dua, yaitu al-kanun al-am yang artinya hukum publik. Di hukum publik juga terbagi menjadi dua, ada as-siyasah yang artinya hukum ketatanegaraan dan juga al-jinayat, hukum pidana. Yang kedua ada al-kanun al-khas yang artinya hukum privat atau hukum privasi. Di hukum privasi ini juga terdapat dua. Yang pertama ada al-muamalah maliyah yang artinya hukum tentang transaksi harta kekayaan, dan juga al-ahwal asasiyah yang artinya hukum keluarga. Kemudian prinsip-prinsip dalam muamalah. Menurut Muhammad Yusuf Musa, muamalah itu ada mubah atau dibolehkan, kecuali yang tidak ditentukan oleh Al-Quran dan Sunnah Rasul. Hal ini juga mengandung arti bahwa hukum Islam memberi kesempatan luas perkembangan dalam bentuk dan macam-macam muamalah baru. Contohnya seperti transaksi online. Di zaman Nabi dulu, transaksi online itu kan tidak ada karena belum ada perkembangan teknologi yang tentang seperti handphone dan semacamnya. Muamalah juga harus dilakukan atas dasar suka sama suka atau kedua pihak saling setuju untuk
melakukan transaksi. Prinsip ini juga memperingatkan kita semua agar kebebasan kehendak pihak-pihak yang bersangkutan harus diperhatikan. Hal ini juga dijelaskan dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 29 yang artinya sendiri, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang tidak baik atau batil, kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka, dan di antara kamu janganlah kamu membunuh dirimu sendiri. Sungguh Allah Maha Penyayang kepadamu. Sekian penjelasan dari saya tentang prinsip muamalah dan juga ruang lingkup fikih muamalah. Terima kasih.